Sekali lagi hadisnya, la yusolli ahadukum pithaubil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Tidak sah salatnya seseorang kalau di pundaknya tidak ada satu helai kain pun yang menutupinya ketika dia salat. Nah, itu maksudnya. Imam Ahmad mengatakan, tapi imam yang lain terutama Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu kesopanan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus menutup salah satu bahu kita. Tidak merupakan kewajiban. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi lahu kepada Jabir, idza kana ats-tsaubu, apabila baju wasi'an itu lebar, faltahib bihi, maka berselimutlah dengan baju itu, yakni fis sholati, yaitu dalam sholat, ketika sholat. Wali Muslim, dan dalam Sahih Muslim, fakhalib baina tarafaihi, fakhalib itu menyilangkan, maka silangkanlah baju itu antara dua pundak. Wa in kana dayyikon pattazir bihi, tapi kalau bajunya atau kainnya kecil, maka bersarunglah dengan kain itu. Muttafaqun alaih. Lanjutkan, walahuma, tetapi dari hadis Bukhari Muslim, min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yusolli ahadukum, seorang kalian tidak dianggap sholat pithaubil wahidi, dengan menggunakan satu baju, laisa ala atikihi minhu syai'un, kalau memakai bajunya itu tidak kalau bajunya itu tidak sampai ke atik, itu ini nih, pundak. Kalau tidak sampai ke pundak, la yusolli ahadukum pithaubil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Jadi seseorang di antara kita tidak dianggap sah sholatnya kalau kita ketika sholat tidak mengenakan baju yang mana baju itu menutupi badan kita. Maksudnya itu atik ini, apa namanya? Atik itu apa sih ini namanya Pak? Maaf. Punggung, pundak. Ya, baik. Kemarin kan sudah ada pembahasan bahwa batas aurat laki-laki itu adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Kalau kita punya kain dan kain tersebut sudah menutupi pusar sampai lutut, kemudian kita sholat kita sudah sah secara hukum fikih. Tapi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bajunya panjang, punya baju panjang, dulu kan baju nggak kayak kita Pak, dijahit kayak gini, enggak. Dulu kayak gebetan kain, dapat kain kayak gitu, dipakailah baju kayak pakai selimut gitu, atau pakai kain. Kalau punya dua kainnya itu, dipakai sarung satu, dipakai menutup pundak satu, kemudian mereka sholat. Nah kayak gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bajunya lebar, si kainnya lebar, maka kita melakukan sholat harus tertutup dari pundak sampai ke bawah lutut. Itu yang pertama. Tapi kalau kainnya pendek, cuma hanya bisa menutupi syaratnya aja, yang penting tertutupi antara pusar dan
lutut, maka itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi ketemu nih hadisnya bahwa batasan aurat laki-laki itu adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Kalau itu sudah tertutup, sah kita sholat. Andaikan tidak punya baju lagi. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah takwa itu sesuai dengan kemampuan. Ada bajunya segitu, ya itu yang dipakai. Ada lebih bajunya, ya harusnya baju yang lebih itu dipakai juga untuk sholat. Nah kayak gitu. Ya, takwa sesuai dengan kemampuan. Dulu kan susah, Pak. Ya, enggak semua orang memiliki baju banyak. Kadang sekarang kita pakai ini nih dulu. Besok pun masih pakai itu juga. Lusa masih pakai itu juga. Jadi baju yang dipakai adalah baju seumur hidupnya. Cuma satu-satunya bajunya yang nempel di badan. Dulu seperti itu. Kenapa ada hadis seperti ini? Yaitu untuk mentolerir orang-orang yang kekurangan baju. Sekarang kan banyak baju, ya kita, terutama saudara-saudari kita kan, bajunya banyak, tapi seolah-olah kurang bahan. Kalau dulu memang benar-benar kurang bahan, nggak ada gitu kan, nggak ada baju lagi, nggak ada kain lagi yang dia punya. Nah itu. Jadi maksud dari hadis ini adalah kita boleh sholat kalau memang dalam keadaan darurat, tidak ada baju lagi, kita boleh sholat itu hanya tertutup antara pusar sama lutut. Gitu. Ya, antara pusar sampai lutut. Adapun menutup atas kita, ini nih, Bapak-bapak mohon diperhatikan sedikit. Untuk ketika laki-laki, perempuan kan udah tadi ya. Untuk laki-laki sholat nih, laki-laki sholat, maka yang harus tertutup tadi yang sudah dikatakan. Tapi kalau ada baju tambahan, maka hukumnya adalah kita sangat dianjurkan menutup salah satu bahu kita, meskipun dengan satu kain, salah satu bahu misalkan kiri atau kanan, tertutup bahu kita. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa menutup salah satu bahu kita itu wajib hukumnya ketika sholat fardu. Imam Ahmad mengatakan seperti itu, karena hadisnya tadi, la yusolli ahadukum fis sholati laisa ala atikihi minhu syai'un. Sekali lagi hadisnya, la yusolli ahadukum fis thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Tidak sah sholatnya seseorang kalau di pundaknya tidak ada satu helai kain pun yang menutupinya ketika dia sholat. Nah itu maksudnya. Imam Ahmad mengatakan. Tapi imam yang lain, terutama Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu kesopanan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menutup salah satu bahu kita. Tidak merupakan kewajiban. Nah itu. Ya jelas ya Pak ya. Itu.